Nah, berikutnya ke Mas Seno ini. Ini Mas Seno, beliau singkatnya aja ya, singkatnya aja adalah mengelola dawet inyong sekarang. Dawet inyong ini saya lupa di Indonesia ada berapa cabang di beberapa kota, nanti Mas Seno bisa jelaskan. Tetapi kenapa Mas Seno saya ajak yang pertama ngaji bisnis ini, alasannya adalah modelnya teman-teman. Jadi Mas Seno itu model bisnisnya kalau tidak salah jaringan ya, tetapi bukan MLM. Bisnis jaringan bukan MLM, dan kalau tidak salah ya awal pendiriannya memang bukan franchise ya. Kalau waralaba gitu, sepertinya tidak ya. Dan ya nanti Mas Seno cerita seperti apa. Kemudian ini yang pertama kan, yang menariknya kalau tadi Mas Edo itu dosen, nah Mas Seno ini yang tadi saya sebutkan di awal, Mas Seno masih aktif di rumah sakit. Jadi rekan-rekan yang sekarang juga masih ngantor gitu, Mas Seno ini juga masih ngantor gitu ya. Bahkan ngantornya kalau tidak salah ya lebih dari 10 tahun lah ya. Udah lama gitu. Itu bidangnya di rumah sakit yang tadi saya sampaikan di awal ya. Jadi Mas Seno ini ngelola usaha sendiri ada, yang dapat inyong itu ada, dan dapat inyong ini ada bagian produksi dan kurir dan marketing. Artinya Mas Seno punya karyawan. Tapi di kantor Mas Seno jadi karyawan. Tapi di karyawannya Mas Seno sudah, kalau tidak salah di manajer, nanti bisa ceritain. Jadi ini yang saya sebut tadi, saya bisnis gitu ya. Kalau satu rumah tangga tidak hanya mengandalkan satu cash flow gitu. Tetapi nanti kita ajak Mas Seno ngobrol dan kita persilahkan untuk menceritakan yang jejaring Dawet Inyong itu seperti apa, Mas. Kita penasaran ke situ ya. Meskipun Mas Seno juga bisa nyunat, bos. Kalau Bapak Ibu putranya mau sunat bisa dengan Mas Seno. Karena anak saya juga disunati Mas Seno. Monggo Mas Seno bisa sharing tentang gimana Dawet Inyong itu bisa bertahan ya, dan seperti apa gitu. Siapa tahu bisa boleh gabung gitu ya. Siapa tahu boleh gabung di penjualannya, karena Mas Seno ini ada pabrik gitu. Monggo kami persilakan Mas Seno. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya. Saya Seno, singkat namanya. Seno, panggil saja Seno. Saya basicnya seorang karyawan rumah sakit. Cuman untuk beberapa tahun terakhir diberi amanah untuk mengelola Dawet Inyong. Nah, ini ceritanya juga menarik sebenarnya. Sebenarnya awalnya dulu saya kenal Dawet Inyong itu ya istilahnya niat awalnya itu membantu teman. Jadi teman saya ini kebetulan dia seorang manajer Dawet Inyong, kemudian dia butuh tim untuk membantu mengelola. Nah, waktu itu di awal-awal berdirinya di tahun 2020 kalau nggak salah, itu kita bentuk tim, ada manajer, kemudian ada digital marketing, ada R&D, juga ada tim admin, ada tim kurir juga waktu itu. Bahkan waktu itu awal berdiri itu tim kurir ada 10 orang. Kemudian tim manajemen itu ada 5 orang. Nah, saya kebetulan bantu di bagian digital marketing. Ya, awalnya sih saya hanya mikir ya sekedar bantu mengelola IG dan sebagainya, tapi semakin ke sini malah terperosok semakin dalam karena tertarik dengan sistemnya ya. Karena awal-awal itu memang niatnya Dawet Inyong itu diluncurkan itu sebenarnya untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Begitu awalnya karena pemiliknya adalah seorang ustadz, dan waktu itu melihat para ustadz itu banyak yang ya kasarannya panggungnya banyak yang hilang lah selama pandemi. Jadi mereka untuk hidup aja mungkin agak susah dan sebagainya, akhirnya diberi satu usaha untuk mengelola Dawet Inyong. Dan kebetulan memang teman saya yang diamanai sebagai manajer itu adalah seorang ustadz juga. Nah, setelah beberapa bulan berjalan, kami baru mulai merasakan rumitnya mengelola bisnis, karena
hampir semua tim manajemen itu mungkin hanya 1-2 orang yang sudah paham bagaimana mengelola bisnis. Cuman beberapa kendalanya karena waktu itu ada manajemen pusat dan ada manajemen wilayah, sehingga komunikasi kita agak kurang kurang longgar lah, istilahnya ada benturan-benturan yang memaksa kita tidak bisa menyampaikan ide-ide ke pusat sehingga eksekusinya lambat. Nah, akhirnya ya banyak banyak kendala yang membuat tim ini jadi harus terpecah karena memang kondisi real di lapangan kita harus mempertahankan bisnis itu, sehingga ada beberapa yang dikorbankan. Mungkin ada pengurangan kurir, kemudian ada juga pengurangan tim dan sebagainya karena pertimbangan operasional dan lain-lain. Nah, kalau melihat dari dari siklus bisnis, mungkin saat ini bisa dibilang Dawet Tinyong itu ada di tahap survive ya, berusaha untuk bertahan eh, hingga nantinya kalau memang lolos dari masa-masa sulit itu kita bisa terus eksis dan bisa semakin banyak memberikan manfaat kepada orang-orang, karena memang motivasi di awalnya usaha ini kita jalankan untuk memberikan manfaat ke banyak orang. Sistemnya seperti apa? Karena memang di awal kita banyak sekali orang-orang yang ketika tahu informasi tentang Dawet Tinyong, pertanyaan pertama itu, ini franchisenya bayar berapa Mas? Gitu. Jadi banyak yang sekali seperti itu, karena bisnis-bisnis yang serupa seperti Dawet Tinyong itu biasanya dijalankan dalam bentuk franchise. Ada yang 3 jutaan, ada yang 4 jutaan gitu. Tapi Dawet Tinyong sejak awal kita jalankan sebagai bisnis kemitraan dengan gratis atau tanpa biaya. Bahkan mitra-mitra itu kita support dengan peralatan untuk jualan, kemudian bahan-bahan pun kita sudah siapkan, bahkan kita sediakan kurir untuk mengantar ke lokasi mitra. Jadi memang kalau secara hitung-hitungan bisnis, resiko terbesarnya itu ada di manajemen. Jadi manajemen harus menanggung resiko begitu besar karena memang hampir di mitra itu tidak menanggung risiko, karena waktu itu awal Dawet Tinyong berjalan itu sistemnya konsinyasi, jadi mitra-mitra itu hanya membayar dawet yang terjual sesuai jumlah cup. Akhirnya sistem itu kita jalankan hampir lebih dari setahun kita jalankan dan kita evaluasi. Ternyata memang banyak sisi kurangnya di manajemen. Jadi karena mungkin beban manajemen sudah begitu berat, akhirnya kita putuskan untuk mengubah sistem, dari sistem konsinyasi kita ubah menjadi sistem kulaan atau reseller. Nah, ini mulai berlaku bulan Agustus, jadi belum lama. Ini juga sebenarnya bagian dari upaya survive tadi itu. Jadi kalau kita bisa rumuskan, sebenarnya kita fokus di 2 hal. Yang pertama itu kita fokus di peningkatan omset, kemudian yang kedua kita fokusnya efisiensi. Nah, di sini kita benar-benar dikuras habis pikiran dan tenaga untuk melakukan 2 hal itu. Nah, efisiensi mungkin yang sudah kita lakukan yaitu kita mengurangi beban-beban operasional, mulai dari pengurangan kurir karena memang dari jangkauan ada beberapa kurir yang memang mitranya tidak produktif. Nah, akhirnya kita merger ke kelompok kurir yang lain. Nah, di sisi lain juga kalau dulu kita modelnya kurir itu gaji bulanan, kemudian kita ubah sistemnya. Kita buat skema kurir itu gajiannya berdasarkan titik antar dan beban antar, sehingga lebih fair gitu loh. Jadi kalau hari ini misalkan kurir berangkat, ya dia akan mendapatkan fee sesuai dengan beban antar dan jarak pengantaran. Jadi sistem itu mulai kita rubah dan memang dampaknya signifikan sekali terhadap pengeluaran biaya operasional kurir.
Nah, kemudian untuk efisiensi yang lain, mungkin yang paling kelihatan adalah kita mulai berhitung biaya semacam pengeluaran untuk sewa rumah produksi. Ini mulai kita perhitungkan sejak jauh-jauh hari. Jadi ketika kontrakan itu habis, kita cari lokasi yang cost-nya lebih murah. Nah, kemarin juga seperti itu, pertimbangan dari efisiensi itu akhirnya kita putuskan yang semula rumah produksi itu di daerah Giwangan, kita geser agak ke selatan di daerah Jalan Imogiri Timur. Nah, karena kemarin pertimbangannya karena memang dari biaya sewa perpanjangan ternyata dari yang semula 20 juta itu jadi 25 juta. Nah, ini kalau kita paksakan untuk memperpanjang sewa kontrakan itu, wah kos kita besar sekali harus menanggung itu. Padahal dari sisi omset penjualan kita agak turun karena banyak mitra yang jadi ragu-ragu untuk jualan ketika sistem itu kita ubah dari konsinyasi ke sistem reseller tadi. Karena ya beberapa analisis saya dari beberapa berbicara dengan mitra-mitra karena mereka memang tidak berani mengambil risiko tadi itu. Karena memang dari awal kalau kita lihat karakter mitra-mitra kita yang kita rekrut di awal-awal itu memang sebagian besar hampir tidak punya pengalaman jualan. Jadi rata-rata mereka adalah orang rumahan yang memang tidak pernah jualan dan mereka butuh tambahan penghasilan karena memang tidak ada pemasukan. Akhirnya mereka gabung dengan Dawat Inyong pengen mendapat pemasukan dari situ. Nah, terus kemudian dari yang menarik dari evaluasi mitra-mitra, ternyata ada mitra yang bertahan sampai sekarang itu justru mitra yang gabung sejak awal, sejak dulu kita launching di hotel daerah Wirobrajan, itu ternyata mitra-mitra yang sampai sekarang masih bertahan adalah mitra yang loyal tersebut. Dan ini kita perlu apresiasi karena memang motivasi dia memang pengen mendukung atau membantu mewujudkan misi Dawet Inyong, yaitu memberi manfaat ke banyak umatnya istilahnya. Itu saya dapat dari ungkapan mitra-mitra yang masih bertahan sampai sekarang. Gitu. Terus kemudian untuk upaya menaikkan omset, ini kita rombak habis-habisan. Jadi tidak hanya dari sistem rekrutmen mitra, kemudian dari sistem produknya, kita rombak habis-habisan. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah melakukan improvisasi produk ya. Improvisasi produk ini karena beberapa bahan baku jelas nilainya sekarang sudah naik melambung tinggi. Sedangkan kalau kita paksakan ambil bahan baku yang seperti semula, ini kosnya juga sangat tinggi. Jadi beberapa seperti gula, kalau yang semula kita harusnya kulaan sebanyak 500 kilo, ini akhirnya kita putuskan untuk cari kulaan yang lebih bisa eceran. Nah, ini bisa memangkas kos di awal karena kalau kita harus kulaan 500 kilo di awal, ini nanti biaya operasional yang lain akan berat karena alokasi anggarannya habis di biaya bahan tersebut. Kemudian dari sisi pengadaan creamer ini juga awalnya kita beli banyak untuk stok. Nah, ini kemudian kita cari vendor yang memang bisa lebih ringan untuk bisa tidak harus beli banyak tapi bisa rutin dan pembiayaannya bisa bayarnya bisa tempo dan sebagainya, pokoknya yang lebih fleksibel. Kita cari mitra-mitra yang bisa memungkinkan untuk istilahnya untuk bergerak untuk memudahkan operasional kita. Nah, ini semua kita lakukan karena memang secara real kita sempat mengalami masalah di kos operasional tersebut. Nah, untuk peningkatan penjualan ini kemarin juga kita ubah sistem sistem kemitraan dari yang semula kita menerapkan beberapa kriteria mitra yang sangat rumit.
ini kita permudah, jadi tetap kita berikan layanan free ongkir ya oleh kurir, namun dengan sistem jual reseller atau kita kulaan bahan, dan ini kita mudahkan mitra dengan harga kulaan bahan yang lebih ringan, karena secara hitung-hitungan ketika sistem konsinyasi itu kalau dihitung hitung-hitungan kos yang dikeluarkan oleh mitra itu lebih banyak karena hitungannya per kap. Kemudian untuk yang sekarang ini lebih ringan karena mitra bisa beli bahan berapapun dan dia tidak harus beli bahan satu paket, tapi bisa beberapa bahan yang habis saja, dan ini lebih ringan sehingga mitra tidak menanggung resiko yang besar juga, karena kita menyadari untuk saat ini kita harus sama-sama saling membantu. Jadi kita bantu mitra untuk bisa terus berjualan, dan harapannya mitra juga bisa membantu kami untuk terus bisa beroperasi. Nah, gitu. Itu untuk penjualan. Bahkan kita sudah siapkan desain ini ya, desain cup. Kita rebranding ulang. Kalau yang semula desainnya sederhana, kita pengen coba memberi sentuhan-sentuhan baru biar nanti kemasannya lebih menarik dan sebagainya. Begitu. Itu untuk penjualan. Nah, untuk marketing sebenarnya kami untuk ke depan untuk meningkatkan penjualan kita sedang mencoba membuat kerjasama dengan beberapa pihak, itu seperti hotel, pihak catering itu kita tembusi itu. Terus kemudian terkait dengan event-event ini juga sedang kita masuki. Harapannya nanti ketika kita dapat event, nanti mitra bisa terlibat menjadi menjadi pelaku di event tersebut. Jadi bukan manajemen yang jualan di event, tapi kita berikan mitra sebagai sebagai cara kita membantu mitra biar mereka juga tetap punya penghasilan dari dawet tersebut. Itu ya memang memang masa survive ini sangat berat kalau menurut saya. Secara mungkin di sisi lain saya tidak punya bekal bisnis, dan alhamdulillahnya bimbingan dari Ustadz Raden sebagai orang yang sudah pengalaman di dunia bisnis dan juga pengalaman dalam bidang macam-macam, itu terus membimbing kami tim manajemen untuk bisa keluar dari lubang jarum ini. Kalau kami nyebutnya memang ini masa-masa sulit, tapi insya Allah kami bisa melewatilah. Bagaimanapun juga brand Dawet Inyong ini harus tetap ada dan harus bisa memberikan manfaat ke banyak umat. Dan alhamdulillah bulan Agustus kemarin sudah keluar sertifikat halalnya. Jadi ini satu berita baik di tengah goncangan masa-masa sulit ya. Jadi ada berita baiknya, dan ini kami rasa ini sebuah sebuah hikmah di balik kesulitan yang kita jalani gitu. Itu Mas Dwi, nanti mungkin bisa sambil sharing, tanya-tanya jawab, saya bisa menambahkan, bisa didiskusikan. Matur nuwun. Sampai Mas Seno, terima kasih. Bapak Ibu, rekan-rekan silakan ya kalau ada yang mau sharing di chat room bisa, atau angkat tangan juga bisa ya. Ini saya bukan simpulkan ya, tapi catat dari beberapa dari Mas Seno dari sudut pandang ini ya. Beliau sebagai pengelola. Jadi posisi Mas Seno ini, kalau Mas Edo tadi kan ada di IO, kemudian ada di produknya, arahnya ke penjualan ya, marketing. Kalau di Mas Seno ini, Bapak Ibu yang ingin sharing nanti juga atau bertanya tentang produksi. Jadi bagian Mas Seno ini di bagian produksi. Jadi di Mas Seno ini ada pabrik ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya minat ataupun rekan-rekan punya minat belajar bisnis pabrik, silakan nanti bisa tanya jawab di sini ya. Pertama, ketika dari Mas Seno ini saya catat ya, ketika ada krisis itu yang beliau lakukan adalah mengubah sistem, kemudian efisiensi. Jadi arahnya lebih ke
ke dalam ya, ke pengondisian di manajemen. Jadi ubah sistem dan efisiensi. Yang tadinya sistem konsinyasi, kemudian berubah dengan tadi sistem keagenan ataupun reseller. Mungkin nanti yang untuk waralaba tadi, kenapa tidak waralaba? Mungkin nanti ada yang bertanya seperti itu ya, tentang sistem konsinyasi. Jadi pengubahan itu. Jadi ketika terjadi krisis, ubah sistem efisiensi. Ini saya ada catatan, rekan-rekan. Ini ada krisis ini memang dibagi menjadi dua ya, jadi krisis internal dan eksternal. Jadi kalau eksternal kemarin kita kena COVID, krisis internalnya ini pengelolaan di dalamnya ya. Kemudian dari Mas Seno, untuk tips bertahannya ya, ini bisa kita aplikasikan ke bisnis kita masing-masing. Saya catat ini tadi, ada 5 poin penting. Ini mungkin Mas Seno malah nggak sadar tugasnya saya ini. Pertama adalah kekuatan visi misi. Jadi seseorang bisa bertahan di bisnis tersebut karena kekuatan visi misi. Ini jadi saya komparasikan, jadi ingat dengan seperti beberapa senior kita. Saya tanya, Pak, kenapa bertahan di bisnis ini? Kata beliau, karena memang ini bisnis yang tidak hanya memiliki keuntungan, tetapi kontribusi keumatannya besar ataupun kemanusiaannya besar. Jadi ada kontribusi visi misinya. Bisa saja bisnis itu ditutup, tapi dampak non-profitnya itu lebih besar ya. Jadi seperti tadi ada ikatan persaudaraan, kemudian ada saling mendukung, kekuatan visi misi. Nah, ini kalau visi misinya lemah, kena krisis, biasanya langsung hilang, misalkan seperti itu. Kemudian improvisasi produk. Untuk bertahan kita butuh improvisasi produk, tadi Mas Seno dengan cara meragamkan cita rasa ya. Mungkin rekan-rekan di sini ada nih produknya sekarang apa, diimprovisasi, misalkan derivasi produknya diperbanyak lagi. Ini saya ingat juga nasihat senior ketika saya fokus di satu produk, beliau bilang kan lebih baik kita menyediakan meja dan produknya di situ banyak. Jadi sekali antar ada beberapa produk. Nah, ini variasi produknya bisa dikembangkan. Mungkin kalau di variasi produk itu bisa dari sisi harga, kemudian layanan dan lain sebagainya. Meskipun tempatnya sama, misalkan penginapan ya, diimprovisasi. Misalkan harga akhir pekan dengan harga hari Senin sampai Rabu, itu kan bisa berbeda atau divariasikan seperti apa. Kemudian desain ulang kemasan. Ini tadi disebutkan rebranding juga ya, desain ulang kemasan untuk refresh ya. Bahkan tadi yang disebutkan Mas Seno ini melalui packaging ya. Jadi terlebih ini di sentuhan personal ya, sentuhan personal. Kalau packagingnya punyanya Mas Seno ini Dawet Inyong kan dia kayak gelas gitu ya, Kak. Itu kan dipegang jadi ada sentuhan personal gitu, kedekatan antara produk dengan penikmatnya atau pembelinya. Ini juga desain ulang kemasan ini terjadi juga misalkan di beberapa produk ya. Baik itu tadi ada yang bisnis buku, pengirimannya. Katakanlah gini, sama-sama jualan buku, tetapi kemasannya adalah kemasan personal kita gitu. Jadi ketika buku itu datang, katakanlah tadi ada yang cerita jualan buku itu merasa dekat dengan si penjualnya gitu. Jadi hubungan emosional. Itu tadi disinggung Mas Edo juga bahwa konsumen itu bebas memilih produk apapun. Artinya ya kadang minum dawet, minum dawet ya, kadang minum coklat gitu. Tapi dengan desain ulang ini kan ada apa lagi nih seperti itu ya. Ciptakan awareness gitu ya, ciptakan bukan ketergantungan tetapi lirikan-lirikan baru, ada sesuatu yang baru. Kemudian dari Mas Seno lagi yang keempat adalah pengembangan marketing. Mau tidak mau kalau secara internal sudah kita beresi, marketing juga harus dikembangkan. Ada 2 sistem ini tadi disinggungnya, diperluas sama benar-benar dikembangkan ya, mencoba hal-hal baru gitu. Kemudian terakhir adalah catatan dari Mas Seno itu, yang saya catat juga ini, ada mentor dan dukungan eksternal. Kita nggak bisa pungkiri ya kalau misalkan dalam usaha kita seperti ini, setidaknya ada seseorang yang memang tempat sharing gitu ya. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, saya sering ngobrol dengan bapak saya sendiri ke rumah, kalau pulang kampung saya sharing begitu. Kemudian Mas Seno ada mentor, itu Ustadz Raden, secara nasional, beliau dapat dukungan dari Ustadz Raden. Kemudian dukungan eksternal itu didapatkan dari tadi dalam bentuk label halal ya.
Mungkin dari rekan-rekan yang lainnya menyesuaikan produknya ya. Tetapi saya setuju ini, kalau kita katakanlah punya produk ataupun punya bisnis untuk meluaskannya ataupun menguatkan kita sendiri, memang mentor ataupun pembimbing itu perlu ya, meskipun kita gabung komunitas yang sampai ratusan atau bahkan ribuan gitu, setidaknya kita dapat input ataupun insight harian ya, minimal ada semangat, ada trik atau lain sebagainya. Intinya jangan bermain sendirian. Ya, ini 5 hal itu. 1, 2, 3. Kemudian yang khas dari bisnisnya Dawet Inyong Mas Seno ini yang saya catat adalah, mungkin Mas Tri sama Mas Edo nanti bisa nambahin ya. Dulu ini Mas Seno itu mengembangkan sistem konsinyasi. Jadi prinsipnya seperti mudorobah ya. Jadi full produksi, dawetnya diproduksi kemudian disebarkan lewat konsinyasi. Masalahnya ternyata bukan di sistem rekan-rekan, tetapi masalahnya di tingkat amanah. Jadi tidak cukup banyak orang yang amanah atau tidak siap dengan sistem mudorobah gitu. Jadi ketika seseorang diberikan produk, itu produknya habis, uangnya nggak kembali. Dan ini terjadi juga di beberapa tempat ya. Jadi ada pengambilan produk di distributor. Ini Pak Erik harusnya hadir, ini Pak Erik dari Magelang ya. Pak Erik juga produsen, ada produksi herbal ya. Jadi kita kenalan nih dari Magelang ada herbal, kemudian di Yogyakarta bikin website. Jadi di Pak Erik sama juga, misalkan kita ngasih produk ke orang lain, invoice-nya nggak terbayar, produknya nggak ada gitu. Makanya kita butuh cek-cek seperti itu. Silakan kalau ada yang lainnya yang mau menambahkan. Memang kita tidak sampai malam-malam nih Mas Seno, Mas Edo. Ya kita nanti sampai jam 9 saja ya, karena supaya tidak terlalu malam. Silakan ada yang ingin menambahkan. Bos Edo, kalau misalkan ada yang terpikirkan lagi.